Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman mahasiswa uh, pendidikan olahraga Universitas Hadratul Ulama Blitar, penutur mata kuliah filsafat pendidikan dan olahraga pada semester genap. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-11, yaitu fenomena olahraga sebagai fenomena sosial. Oke, langsung saja. Olahraga sebagai fenomena sosial itu diawali dengan kajian sosial terhadap olahraga, di mana diawali tentang rasionalitas keterlibatan sosiologi, ilmu sosiologi, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu ilmu yang sudah mapan di dalam olahraga adalah salah satunya adalah sosiologi atau ilmu sosial. Sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan yang diyakini sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat. Dalam olahraga terdapat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses sosial, kelompok sosial, lembaga sosial atau organisasi, dengan seperangkat nilai, norma ataupun aturan-aturannya yang melingkupi dinamikanya. Kemudian sifat manusia. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu sosiologi olahraga ataupun bagaimana keterkaitan antara olahraga dengan sosiologi ataupun olahraga dengan sosial, ini adalah diawali dengan bagaimana sifat manusia itu sendiri. Dimana manusia jika sifatnya dikaji dalam hal sosial, itu adalah makhluk individu, manusia yang memiliki kebutuhan, tujuan, atau ambisi untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian sifat manusia sebagai makhluk sosial, di sini manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan kebutuhan dia, dengan tujuan dia, dengan ambisi dia untuk mempertahankan hidupnya, dia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan dan ambisinya. Nah, kemudian apa itu sosiologi dari olahraga ataupun nilai-nilai sosial dari olahraga? Sosiologi olahraga terutama merupakan subdisiplin ilmu sosiologi dan pendidikan jasmani ataupun dari olahraga yang mempelajari olahraga sebagai fenomena sosial. Sebagai dasar penelitian dan penulisan lapangan berfokus, sebagian besar penelitian dan penulisan di lapangan berfokus pada olahraga yang terorganisir dan kompetitif. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa penelitian-penelitian dalam sosiologi olahraga yang berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Biasanya yang paling sering dikaji dalam sosiologi olahraga adalah misalnya pertama, mengapa beberapa kegiatan dan bukan kegiatan lainnya dipilih dan ditetapkan sebagai olahraga dan kelompok dan masyarakat tertentu. Kemudian mengapa olahraga diciptakan dan diorganisir dengan cara yang berbeda, di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Kemudian bagaimana orang memasukkan olahraga dan partisipasi olahraga dalam kehidupan mereka. Apakah partisipasi mempengaruhi perkembangan individu dan hubungan sosial? Bagaimana olahraga dan partisipasi olahraga memenuhi gagasan kita tentang tubuh, kerja, gerakan manusia, kesenjangan kelas sosial, maskulinitas dan feminitas, ras, kemampuan kecacatan, prestasi dan kompetisi, kemudian kesenangan dan kesedihan, penyimpangan dan kesesuaian, agresi dan kekerasan, ataupun bagaimana berbagai olahraga dibandingkan dengan aktivitas fisik lainnya dalam menghasilkan kesehatan dan kebugaran yang positif. Jadi sebelum saya menjelaskan ke 6 dan ke 10, sebenarnya pertanyaan ini sangat prospektif ataupun sangat berpeluang dijadikan penelitian skripsi teman-teman di waktu yang akan datang. Jika kalian tertarik pada kajian sosiologi, kajian filsafat dalam ranah olahraga. Kemudian yang keenam, bagaimana olahraga berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Mengapa begitu banyak orang beranggapan demikian? Itu adalah bagaimana pengaruh olahraga terhadap nilai-nilai sosial. Bagaimana makna, tujuan, dan organisasi terkait dengan budaya, struktur, sumber daya masyarakat. Sekarang pada umumnya kalau di Eropa itu terkenal dengan CSR dalam bidang olahraga, yaitu
dalam organisasi atau perusahaan itu ada yang namanya corporate social responsibility ataupun tanggung jawab perusahaan terhadap nilai-nilai sosial. Nah, ternyata di organisasi-organisasi olahraga itu mulai dikaji, mulai terus-terus dikembangkan. Kemudian yang kedelapan, bagaimana olahraga terkait dengan bidang kehidupan sosial yang penting seperti keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, kemudian misal kok lingkungan mikro di desa, di kecamatan. Kemudian bagaimana orang menggunakan pengalaman olahraga dan pengetahuan mereka tentang olahraga saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji juga. Bagaimana orang dapat menggunakan pengetahuan sosiologis tentang olahraga untuk memahami dan berpartisipasi lebih aktif di masyarakat, terutama sebagai agen perubahan yang progresif. Nah, misalkan Anda sebagai mahasiswa yang katanya adalah agen perubahan ataupun agen perubahan sosial, Anda sebagai mahasiswa olahraga apa yang berkontribusi dari keterlibatan Anda di olahraga terhadap perubahan sosial. Nah, itu adalah suatu kajian-kajian yang menarik untuk diteliti. Kemudian olahraga adalah kegiatan yang sangat signifikan secara sosial. Nah, misalkan yang pertama adalah peristiwa olahraga ditonton oleh miliaran orang di lebih dari 200 negara. Bayangkan jika ketika olahraga kegiatan-kegiatan kejuaraan olahraga seperti Olimpiade, Piala Dunia, ataupun Piala Asia dan lain-lain, di situ peristiwa olahraga akan disaksikan oleh juta-juta umat manusia dan disiarkan secara masif, kemudian dari hampir beratus-ratus negara menyiarkan. Itu adalah bagaimana sekarang kegiatan-kegiatan olahraga itu menjadi suatu konsumsi publik yang sangat diminati. Saya tidak bisa membayangkan ataupun membandingkan adakah yang lebih besar daya tarik tontonan dibandingkan dengan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan lain. Seni misalkan, seni tidak kegiatan-kegiatan seni mungkin saya rasa masih kalah dengan olahraga. Kegiatan-kegiatan ekonomi masih kalah dengan olahraga. Olimpiade di bidang sains pun masih kalah dengan olahraga bila disaksikan. Ini adalah bagaimana peristiwa olahraga itu sangat menjadi daya tarik. Kemudian ketika hal itu sudah diselenggarakan, liputan media tentang olahraga memberikan gambaran atau cerita yang beragam dan menarik. Biasanya warna-warna mengenai Piala Dunia di Brazil misalkan, di situ ada bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar, kemudian bagaimana nanti supporter itu mengundang daya tarik dengan beragam aksesorisnya dan lain-lain. Itu adalah kemudian yang menangkap mereka adalah liputan-liputan media. Itu adalah kajian-kajian sosial juga. Nah, kemudian bahkan orang-orang dengan sedikit atau tanpa minat dalam olahraga tidak dapat mengabaikan keterlibatan dengan olahraga. Hal ini mungkin seperti di perbincangan, mungkin seperti ini ketika Anda nongkrong dengan teman-teman kalian, mungkin dari prodi lain gitu, misal dari prodi BKSD atau dari Penjas, kemudian ada berita olahraga yang lagi hangat misalnya Piala Dunia. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan olahraga ataupun tidak langsung terlibat dalam olahraga, bahkan dia juga akan terlibat dalam obrolan tersebut. Kadang juga secara tidak langsung dia tertarik kemudian mencari informasinya. Itu adalah bagaimana orang-orang yang dengan sedikit atau tanpa minat itu tidak dapat mengabaikan keterlibatan dia dengan olahraga. Kemudian pembicaraan, itu tadi pembicaraan olahraga bisa di mana saja, di tempat kerja, di rumah, di kafe, di kampus, bahkan dengan orang asing di halte bus Anda bisa membicarakan mengenai olahraga. Hal itu baru terjadi tadi pagi ketika saya nongkrong di warung kopi. Tadi malam dengan berita Liverpool yang baru saja memperoleh gelar juara setelah penantian 30 tahun, itu adalah bagaimana
saya tidak sengaja mengobrol dengan orang yang tidak saya kenal di situ karena olahraga, karena pembicaraan mengenai olahraga. Saya jadi mengobrol dengan orang yang tidak saya kenal, yaitu mengobrolkan mengenai Liverpool berhasil menjuarai setelah 30 tahun. Itu adalah bagaimana olahraga sangat enak untuk dibicarakan. Kemudian orang-orang mengidentifikasikan dirinya mereka dengan tim ataupun atlet sedemikian rupa sehingga hasil pertandingan mempengaruhi suasana hati, identitas, dan kesejahteraan mereka. Saya adalah salah satu penggemar dari klub Manchester United. Kemudian saya sangat suka untuk membuli ataupun menggoda teman-teman saya yang notabene adalah fansnya Liverpool. Nah, tadi pagi itu banyak sekali berita-berita mengenai perbincangan Liverpool mendapatkan juara. Kemudian ada beberapa rekan juga yang membuli saya di grup WA dan lain-lain. Dan mereka sebagai fans yang sudah lama menantikan gelar juara bagi tim kebanggaannya, itu suasana hati mereka itu sangat antusias, sangat bahagia dan lain-lain. Sedangkan saya sebagai fans rival itu ya sedikit masa sih kok bisa juara sih orang ini tim ini gitu. Nah, itu adalah bagaimana olahraga mengidentifikasikan diri mereka dengan tim atau atlet yang mereka dukung. Kemudian ketika orang-orang bermain olahraga ataupun menampilkan suatu performa olahraga, pengalaman mereka sering diingat sebagai hal yang spesial dan penting dalam hidup mereka. Mungkin ini lebih condong ke bagaimana atlet mengalami, kemudian siswa juga, ketika siswa itu sebenarnya tidak begitu terampil dalam olahraga, kemudian mereka berhasil berpartisipasi dalam olahraga dan mereka menikmati, itu adalah sesuatu yang mungkin spesial dalam diri mereka. Kemudian proses sosial dalam olahraga. Di sini mungkin interaksi sosial antara kelompok biasanya dilakukan atas nama kesatuan, bukan bersifat pribadi. Misalnya pemain asing yang bermain untuk suatu klub yang akan bertanding dengan klub yang berasal dari negaranya. Pemain tersebut akan berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh kemenangan bagi timnya. Sedangkan dia sedang melawan adalah klub asalnya. Kemudian interaksi sosial dalam olahraga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Secara interaksi internal berlangsung dalam lingkup pelaku olahraga sendiri, misalnya dengan pengurus, dengan pelatih, dengan teman atau atlet. Misalkan kita di lingkup suatu klub sepak bola ataupun klub bola voli ataupun klub olahraga lainnya, kita berinteraksi dengan pelatih kita, dengan rekan kita, mungkin dengan juga kebersihan di stadion. Itu adalah bagaimana di lingkup internal. Kemudian secara eksternal dilakukan dengan individu atau kelompok lain. Bentuk interaksi itu adalah terjadinya persaingan, mungkin seperti persaingan Anda dengan atlet lawan Anda ataupun dengan klub lain dalam bentuk aktivitas gerak yang tertentu, telah diikat oleh peraturan yang baku. Misalkan lebih ke berlaku seperti kompetitif ya. Misalkan kalian mengikuti O2SN, nah itu mungkin kalian akan eksternal, di situ ada panitia, ada lawan Anda, ada orang tua juga biasanya. Di situ juga suatu interaksi eksternal dalam olahraga. Kemudian kelompok sosial dalam olahraga, yaitu persyaratan suatu dapat disebut sebagai kelompok sosial dalam olahraga adalah setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Ada hubungan timbal balik ataupun kausalitas antara anggota satu dengan lainnya. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama yang mempererat hubungan, kemudian faktor itu misalkan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, dan lain-lain. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku, bersistem dan berproses. Kemudian olahraga sebagai peranata sosial. Di sini ada dua, yaitu olahraga sebagai pembangun karakter dan olahraga sebagai miniatur kehidupan. Kemudian manusia dalam lingkungan masyarakat. Manusia sebagai bagian dari masyarakat, kemudian pola hidup masyarakat
terdapat interaksi antar individu dengan kelompok dengan kelompok lainnya untuk saling berinteraksi dalam usaha mempertahankan hidup, itu adalah juga termasuk dalam kajian-kajian di olahraga dan ranah sosial. Kemudian olahraga sebagai pembangun karakter. Di sini karakter mencerminkan suatu kecenderungan tingkah laku yang secara lahir dan batin yang terbentuk karena pengaruh lingkungan dan mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Ini adalah bagaimana olahraga itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilaku, motivasi, dan keterampilan dia di lingkungan masyarakat. Kemudian olahraga sebagai pembangun karakter, contohnya adalah misalkan jenis olahraganya adalah tim, karakternya positifnya adalah sosial komunikatif, kerangka negatifnya mungkin daya juang yang lebih rendah. Misalkan olahraga individu daya juang lebih tinggi, egois dan idealis. Nah, seperti ini. Anda tergabung dalam olahraga tim. Mungkin karakter positifnya adalah nilai-nilai sosial komunikatif harus selalu ditingkatkan, tapi terkadang juga terdapat nilai-nilai negatif. Seperti ini, karena Anda terlalu bekerjasama, mungkin kadang daya juang Anda itu mungkin sedikit rendah biasanya, ataupun olahraga individu. Karakter positif dalam olahraga yaitu mungkin bisa diklasifikasikan seperti percaya diri, disiplin, daya juang tinggi, menghormati peraturan, komunikatif, rela berkorban, menghargai diri sendiri, mampu bekerja sama, berjiwa pemimpin, fair play, bijaksana, dan mandiri. Nah, kemudian tujuan akhir dalam olahraga adalah terletak dalam ranah sosial ya. Tujuan akhir olahraga dalam kajian-kajian sosial yaitu terletak dalam peranannya sebagai wahana yang unik dalam menyempurnakan watak manusia, sebagaimana sarana untuk memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, serta menumbuhkan dan menumbuh kembangkan sifat yang mulia. Hanya orang-orang yang memiliki pijakan moral seperti inilah yang menjadi warga masyarakat yang berguna. Kemudian olahraga sebagai miniatur kehidupan, yaitu aktivitas olahraga melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, sehingga perilaku manusia dalam kehidupan dapat tercermin ketika melakukan olahraga. Kemudian upaya memasyarakatkan olahraga, di mana di sini ketika olahraga itu dipandang sebagai sesuatu yang penting, kemudian muncul kebijakan ataupun usaha-usaha untuk agar olahraga masyarakat itu gemar untuk berolahraga. Seperti di sini ada 6 yaitu olahraga itu harus mudah dilakukan, harus meriah, harus menarik, harus massal ataupun besar, dan juga harus ada manfaatnya. Olahraga dan kebanggaan. Di sini olahraga dapat membangun kebanggaan masyarakat kepada negara. Misalkan seperti ini. Saya pernah membaca bahwa hanya ada 3 hal yang dapat membuat bendera negara dan lagu kebangsaan itu bisa dinyanyikan atau dikumandangkan dan benderanya itu bisa berkibar di negara lain. Yang pertama adalah adanya tamu kenegaraan, misalkan Presiden Indonesia bertamu ke Amerika, itu biasanya dinyanyikan lagu kebangsaan dan juga bendera kita dikibarkan. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan di kedutaan besar Indonesia di Amerika misalkan. Dan yang ketiga adalah berprestasi di tingkat olahraga ataupun di kejuaraan olahraga, di mana misalkan atlet bulu tangkis kita memperoleh juara di Olimpiade London misalkan. Di situ dengan bangganya lagu kebangsaan kita, kemudian bendera kita akan dikumandangkan di situ, dikibarkan di situ. Itu adalah suatu kebanggaan masyarakat kepada negara. Penyelenggaraan olahraga terbuka mengenalkan nama negara pada dunia. Salah satunya mungkin seperti Olimpiade di Beijing, kemudian itu adalah salah satunya adalah bagaimana mempromosikan daerah-daerah di Cina, Piala Dunia di Brazil di situ, kemudian daerah-daerah Brazil itu disorot,
masyarakatnya, pernah menghias daerah-daerah mereka. Mungkin Anda salah satunya pernah melihat Gabriel Jesus sekarang menjadi bintangnya Manchester City. Ketika pada Piala Dunia 2015, Jesus itu masih menggambar trotoar, masih mengecat trotoar di perkampungannya di Brazil. Tapi sekarang dia itu berhasil menjadi atlet yang profesional dan bintang sepak bola dunia. Itu adalah suatu olahraga dan kebanggaan. Kebijakan sasaran strategi dan program keolahragaan misalkan adalah kebijakan di bidang keolahragaan, yaitu meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi, mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan insan olahraga. Itu adalah salah satunya. Dan menciptakan kepedulian dan mempromosikan kesadaran serta keterlibatan dalam olahraga sebagai sesuatu yang penting dan menguntungkan bagi semua pihak. Dan juga menetapkan sentra pembinaan olahraga sebagai bagian dari program Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, sekian presentasi dari saya, video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, tidak setuju, ataupun pendapat dan kritik, silakan berikan komentar di kolom yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.